Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku dan para pencinta ilmu biologi, kita bertemu kembali dan kita masih mempelajari tentang biologi, yaitu kingdom plantae. Kita akan mempelajari tentang kingdom plantae dan kita telah sampai pada spermatofita atau tumbuhan berbiji. Spermatofita ada dua, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Pada video ini kita akan membahas tentang gymnospermae, meliputi 1. Ciri-ciri gymnospermae, 2. Daur hidup gymnospermae, 3. Klasifikasi gymnospermae, dan yang keempat, manfaat gymnospermae. Klasifikasi tumbuhan berbiji atau spermatofita. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua golongan, yaitu gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae. Kata gymnospermae berasal dari bahasa Yunani. Gymnos artinya telanjang dan sperma artinya biji. Tumbuhan gymnospermae memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah: yang pertama, ciri utamanya adalah memiliki biji-biji yang terdapat pada permukaan sisik-sisik buah sehingga nampak terbuka. Yang kedua, tumbuhan berkayu berupa pohon, semak, atau perdu. Yang ketiga, batang memiliki kambium. 4. Pada pembuluh xilem tidak memiliki pembuluh kayu, tetapi tracheid, kecuali pada gnetum genemon atau melinjo. 5. Bunga betina atau bunga majemuk berkembang menjadi buah berbentuk khusus, disebut strobilus. Strobilus ada dua macam, yaitu strobilus jantan atau strobilus serbuk sari dan strobilus betina atau strobilus biji. Daur hidup gymnospermae. Daur hidup tumbuhan gymnospermae mirip dengan tumbuhan paku heterospor. Pada generasi sporofit menghasilkan mikrospora dan makrospora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Proses penyerbukan dan pembuahannya adalah sebagai berikut. Pada saat penyerbukan, serbuk sari melekat pada bakal biji. Sperma akan menuju ke sel telur, kemudian terbentuk zigot dan berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji jatuh di tempat yang cocok, akan berkembang menjadi individu baru. Klasifikasi gymnospermae. Gymnospermae telah hidup di bumi sejak periode Denovian 410 sampai 360 juta tahun yang lalu. Sebagian gymnospermae sudah punah. Ada 4 divisi yang sekarang masih ada, yaitu Phenophyta, Cycadophyta, Gingkovita, dan Gnetophyta. Yang pertama, Phenophyta atau konifer. Ciri: habitus berupa semak, perdu atau pohon. Memiliki tajuk berbentuk kerucut dan memiliki daun berbentuk jarum. Sehingga konifer juga disebut pohon jarum. Contohnya Agathis alba atau damar, Pinus mercusii, Albis balsamea, dan lain-lain. Yang kedua, Cycadophyta atau tumbuhan sikat. Tumbuhan ini berupa tumbuhan berkayu yang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Bunga tersusun dalam strobilus berumah dua. Strobilus jantan berukuran sangat besar, terdiri banyak sporofil berbentuk sisik dengan banyak mikrosporangium. Sporofil betina juga berukuran besar dan mengandung sporofil berbentuk sisik dengan dua bakal biji. Contohnya pakis haji atau Sikas rumpii, Ramia floridiana, dan Dion edule. Ketiga,
Divisi Gingivita atau pohon rambut dara merupakan tumbuhan berumah dua. Habitus berupa pohon bertunas panjang dan pendek. Daun bertangkai panjang berbentuk kipas dengan tulang daun bercabang seperti garpu. Daun akan meranggas pada musim gugur. Contohnya adalah ginkgo biloba. Dan yang keempat, Gnetophyta. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan berkayu. Batangnya ada yang bercabang, tidak bercabang, atau terdiri atas hipokotil yang menebal. Daun-daunnya tunggal berhadapan dan bunganya berkelamin tunggal. Contohnya tangkil atau melinjo atau Gnetum gnemon, Epedrales altissima, dan Welwitschia mirabilis. Manfaat gimnospermae. Yang pertama, sebagai bahan bangunan. Contohnya melur atau Podocarpus imbricata, Pinus sylvestris, dan cemara atau tuya. 2. Sebagai bahan baku ukiran. Contohnya Taxus baccata. 3. Sebagai bahan baku kertas. Contohnya beberapa jenis cemara. 4. Sebagai penghasil getah. Contohnya getah terpentin, Pinus mercusii, getah resin dari pohon damar. 5. Sebagai bahan makanan. Contohnya Gnetum gnemon, daunnya untuk sayuran dan buahnya untuk dimakan. Dan 6. Sebagai bahan obat. Contohnya ginkgo biloba, buahnya untuk obat daya ingat, dan Abies balsamea untuk bahan baku balsam Kanada. Latihan soal. Jawablah soal-soal berikut dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Gimnospermae disebut juga tumbuhan berbiji terbuka karena dua, yang berkembang menjadi gametofit jantan pada gimnospermae adalah 3. Perhatikan gambar ini. Gambar tersebut adalah Empat, tumbuhan gimnospermae berikut yang termasuk dalam divisi Cycadophyta adalah lima. Gimnospermae yang bermanfaat untuk bahan obat adalah Untuk mencocokkan jawabanmu, silakan dilihat pada deskripsi. Selamat belajar dan semoga bermanfaat serta menjadi bekal kalian di masa yang akan datang.